Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online untuk psikologi pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan kontrak belajar untuk pertemuan 1 dan 7. Perlu diketahui untuk pengampu mata kuliah psikologi pendidikan ini ada 4. Yang pertama adalah Bu Dewi Mustami'ah, kemudian Bu Nurul Sufidanti atau Bu Uung, kemudian saya sendiri Lutfi Arya, kemudian ada Bu Uli atau Bu Andi Maulida Rahmania. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 7 atau sebelum UTS, kalian akan kami bimbing gitu kan ya untuk menempuh dalam setengah semester, yaitu bersama saya Lutfi Arya dan Bu Uli ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar. Mohon diperhatikan. Secara garis besar nanti kita menempuh pertemuan 1 sampai dengan 7 itu dengan 2 metode, yaitu metode sinkronus dan asinkronus ya. Kalau yang sinkronus ini seperti kalian ketahui bahwa mahasiswa itu akan belajar pada waktu yang sama seperti perkuliahan kan ya. Kemudian dilakukannya tetap muka maya ya, misalnya menggunakan Zoom meeting atau menggunakan Google Meet. Kemudian juga bisa melakukan live chat dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada forum pertemuan tatap maya itu tadi. Nah, kemudian untuk yang asinkronus ini tidak ada pertemuan tatap maya, namun kami akan mempublish beberapa video penjelasan, semacam video tutorial seperti itu, yang berisi tentang penjelasan tentang teori. Kemudian untuk forum tanya jawabnya bisa dilakukan di channel YouTube masing-masing dosen, ataupun nanti kita akan ada penugasan-penugasan yang untuk kami memastikan apakah Anda memang sudah memahami materi tersebut. Nah, jadi bedanya sinkronus dan asinkronus ini, yang satu adalah dalam bahasa yang simpel adalah tatap muka maya. Yang asinkronus ini tidak ada tatap muka maya, melainkan kami hanya mempublish beberapa materi-materi yang ada di Google Classroom. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja yang akan terjadi gitu ya, apa saja yang akan kita lakukan dalam pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertama, untuk pertemuan ke-1 yaitu pada hari Selasa, Rabu dan Kamis ya, untuk kelas A dan B. Ini tentunya saya menjelaskan untuk kedua kelas ini ya. Nah, untuk pertemuan pertama yang 2 SKS itu isinya adalah video tentang kontrak belajar. Kemudian Anda bisa mengaksesnya, nanti akan saya share linknya. Ya, maksudnya yang Anda lihat ini adalah kontrak belajar. Kemudian untuk yang 3 SKS itu adalah penjelasan tentang pengantar psikologi pendidikan. Nah, ini nanti akan menggunakan Google Meet untuk video conference-nya gitu ya. Kemudian untuk penugasannya di pertemuan pertama adalah membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 mahasiswa. Nanti tolong diatur oleh komting masing-masing kelas. Kemudian untuk pertemuan kedua, temanya adalah classical conditioning. Untuk yang 2 SKS, metodenya adalah video, yaitu tentang teori classical conditioning dari Pavlov. Kemudian yang yang 3 SKS adalah video juga yang akan menjelaskan tentang skema dari classical conditioning yang diterapkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh dari commercial break atau iklan-iklan yang ada di televisi yang menggunakan prinsip-prinsip classical conditioning. Kemudian untuk penugasan kelompoknya adalah mencari iklan komersil gitu ya di YouTube dan menganalisanya dengan menggunakan teori classical conditioning. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap di pertemuan kedua yang 3 SKS. Selanjutnya, untuk pertemuan ketiga, materinya adalah The Effect of Behavior, yaitu kita akan membahas dua tokoh, Hull dan Strondyke.
Untuk kedua pertemuan ini, maksudnya untuk 2 SKS dan 3 SKS-nya full video, nanti akan diupload linknya di Google Classroom. Kemudian untuk penugasannya berupa exit card, yaitu membuat ringkasan apa yang telah dipelajari, gitu ya, minimal 100 kata, maksimal 200 kata. Dan ini juga tugas kelompok. Kemudian pertemuan keempat, materinya adalah operant conditioning. Untuk metodenya yang 2 SKS menggunakan video, akan menjelaskan tentang operant conditioning dari Skinner. Kemudian untuk yang 3 SKS ada Google Meet yang akan mendiskusikan kasus-kasus yang menggunakan prinsip-prinsip dari operant conditioning. Kemudian penugasannya adalah membuat poster. Tentunya di pertemuan keempat ini untuk yang 3 SKS yang menggunakan Google Meet, kita akan membahas bagaimana teknis-teknis pembuatan poster untuk penugasan kalian. Ini juga tugas kelompok. Untuk pertemuan kelima, materinya adalah teori belajar kognitif, ya, yang akan mempelajari dari Gestalt dan Piaget untuk yang 2 SKS. Kemudian untuk yang 3 SKS membahas tentang Toulmin dan Vygotsky. Kemudian penugasannya nanti akan ada semacam esai, pertanyaan-pertanyaan, 1-2 pertanyaan akan didiskusikan dalam kelompok. Kemudian untuk pertemuan ke-6, materinya adalah social learning dari Bandura. Untuk yang 2 SKS nanti menggunakan metode video, nanti akan menjelaskan tentang teori social learning. Kemudian yang 3 SKS juga sama, tentang dengan menggunakan metode video yang akan membahas tentang riset dan penggunaan teori social learning. Kemudian penugasannya adalah review jurnal. Kemudian untuk pertemuan ke-7, materinya adalah teori motivasi. Di 2 SKS di 2 SKS yang di pertama itu menggunakan metode video yang akan menjelaskan tentang teori motivasi dari Petri dan Goffman. Kemudian yang 3 SKS kita akan melakukan refleksi, ya, belajar untuk pertemuan 1 sampai dengan 7 dengan menggunakan Google Meet. Jadi ini adalah sesi untuk sesi relax, santai, untuk merefleksikan apa saja yang sudah Anda pelajari selama pertemuan 1 dan 7, dan tidak ada penugasan tentunya. Kemudian untuk ujian tengah semesternya, soal yang harus dikerjakan adalah berbentuk multiple choice. Nanti akan ada bank soal yang harus kalian kerjakan, mungkin bisa 50-60 soal dengan menggunakan Google Form. Kemudian teknis ujian akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian untuk beberapa tata cara ketika melakukan Zoom meeting atau Google Meet, ya. Tentu ketika Google Meet, Anda masuk ke Google Meet, nanti sudah ada nama dan nama jelas kalian, ya, karena sudah terdaftar di hangtuah.ac.id emailnya. Kemudian selama video conference berlangsung atau kelas online berlangsung menggunakan Google Meet itu boleh mematikan video untuk menekan beban berat dari bandwidth, ya, atau internet. Kemudian respon mahasiswa ketika ditanya oleh dosen di dalam classroom online itu mungkin hanya perwakilan saja, gitu ya. Ketika dosen menanyakan untuk memastikan apakah kalian mengerti apa yang sudah dijelaskan, nah itu respon tiap perwakilan saja, jangan diam, gitu kan, ya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan melalui chat room, ya, yang ada di Google Meet. Oke, untuk informasi kita sudah memastikan semua pertemuan conference atau video conference yang ada di kelas online untuk psikologi pendidikan pertemuan 1 sampai dengan 7 ini menggunakan Google Meet, ya. Seperti itu. Kemudian untuk setiap penugasan tadi itu pengumpulannya di Google Classroom, ya. Dikumpulkan, setiap mahasiswa harus mengupload penugasannya meskipun itu adalah tugas kelompok.
Jadi meskipun kalian mengerjakan bersama-sama gitu kan ya, misalnya untuk tugas ini membuat iklan komersial, ini nanti akan dijelaskan teknis tugasnya seperti apa gitu kan ya. Kira-kira saya kasih bocoran dikit aja ya, misalnya Anda membuat 2 PPT gitu kan ya, 2 slide gitu ya. Yang pertama adalah link videonya, kemudian yang slide berikutnya adalah membuat skema tentang classical conditioning dari iklan tersebut gitu ya. Mana UCS-nya, mana CS-nya. Oke, nanti akan jelaskan ya di pertemuan kedua. Nah, sudah dikerjakan, kemudian ada nama-nama kelompoknya gitu kan ya. Nah, misalnya ada satu kelompok ada 5 orang gitu. Nah, itu nanti tetap setiap mahasiswa dari kelima orang itu tadi itu tetap mengupload tugasnya di Google Classroom ya. Meskipun itu penugasan kelompok. Oke. Sekian untuk kontrak perkuliahan tentang kontrak belajar mata kuliah psikologi pendidikan untuk pertemuan 1 dan ke-7 yang akan diampu oleh saya sendiri Lutfi Arya dan Andi Maulida Rahmania. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.